Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Atas nama Majelis GKJW Jemaat Malang, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara warga jemaat dan juga Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di GKJW Jemaat Malang. Ibadah hari ini, Minggu 21 Mei 2023, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Iman Santoso Puro STH. Untuk menjaga kekhidmatan di dalam ibadah, mohon Bapak Ibu Saudara yang membawa handphone dapat mematikan atau menyeting mode silence. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Ada beberapa tambahan warta jemaat sekaligus mengingatkan Bapak Ibu terkait pelayanan baptis anak yang ke-1 yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 Juni 2023 pukul 7. Monggo Bapak Ibu yang memiliki putra-putri yang waktunya untuk dibaptis bisa mendaftarkan ke kantor sekretariat gereja dengan membawa persyaratan yang sudah tertera di dalam warta jemaat. Sekaligus juga kami mengingatkan nanti setelah ibadah pukul 8.30 gereja akan mengadakan kegiatan time to talk. Jadi bincang-bincang dalam rangka bulan kesaksian dan pelayanan akan membahas tentang doa dan perkunjungan bersama dengan Bapak Pendeta Diki. Kami undang Bapak Ibu untuk bisa hadir, turut meramaikan dan turut berpartisipasi di dalam bulan kesaksian dan pelayanan. Baik Bapak Ibu, kita akan mengawali ibadah di pagi hari ini. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tahtanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 397, bait yang pertama dan ketiga. Kita siapkan hati. Ibadah kita pada pagi hari ini bersama-sama kita lakukan didasari dengan iman pengakuan bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Silakan duduk. Jemaat milik Tuhan, tema ibadah kita pada minggu ini sesuai dengan tema liturgis Gereja Kristen Jawi Wetan adalah
Gereja Kristen Jawi Wetan menjadi saksi dan pelayanan Kristus di tengah perubahan. Dan tema renungan saat ini adalah arti dan panggilan menjadi murid Kristus. Mari kita sambut tema ibadah kita minggu ini dengan kita bernyanyi dari NKB 211 bait 1 dan 3. Jemaat milik Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Kita buka pada surat Roma 12. Kita hayati firman Tuhan yang tertulis di dalam ayat 16 sampai 21. Saya ulangi, Roma 12 ayat 16 sampai 21. Yang demikian bunyinya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi, jika saudaramu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Begitulah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan sebagai dasar bagi kita untuk melihat diri kita kembali dengan jujur. Melihat diri dengan jujur bukan soal yang mudah. Oleh karena itu, saudara, mari kita mohon pertolongan kepada Roh Kudus di dalam doa kita pribadi masing-masing, dan nanti saya yang akan melanjutkan doa Bapak Ibu semuanya. Mari kita ambil saat teduh.
Tuhan, Bapa kami yang Maha Kasih, Tuhan bersabda, "Datanglah kepadaku, hai kamu yang penat dan berbeban, aku akan memberi keteduhan kepadamu." Saat ini Tuhan, kami datang yang syarat dengan dosa. Bersihkan ya Tuhan keburukan itu dari hidup kami. Kami datang sebagai orang yang najis. Tahirkanlah kami. Sebagai orang yang buta penglihatan batin, jernihkanlah agar kami mampu melihat kebenaran. Sebagai orang yang miskin perbuatan baik, jadikanlah jiwa dan perbuatan kami menjadi cerminan dari kasih sayang Tuhan. Ya Tuhan, penebus kami yang hidup, pakailah kami untuk maksud-Mu dengan cara yang Tuhan kehendaki dan bukan dengan cara kami sendiri. Ambillah tempat dalam hati kami guna menyebarkan kemuliaan-Mu. Dan jangan biarkan ketekunan serta kekuatan kami, iman kami melemah, agar kami senantiasa dimampukan untuk bersaksi dan melayani dengan sepenuh hati. Hormat dan kemuliaan bagi Yesus Kristus selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang mengaku dengan tulus segala dosa dan kesalahannya, pasti Tuhan akan memberikan pengampunannya. Demikian kesaksian Nabi Yesaya kepada setiap orang yang tulus mengakui dosa dan kesalahannya. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. Mari kita sambut dengan firman Tuhan. NKB 19 bait yang kedua. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan telah memberkati kami, melindungi kami.
Tuhan memberi kesempatan kepada kami pada hari ini untuk mengenal Engkau lebih dekat lagi, mengenal Engkau lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan membaca firman-Mu. Bersabdalah kepada kami, mampukan kami mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 5 sampai dengan 14. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes,
Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah kesaksian Alkitab. Yang membenci dia lari dari hadapannya.
Bacaan yang kedua terambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14, disambung 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Injil hari ini terambil dari Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11 yang demikian bunyinya. Demikianlah kata Yesus. Lalu Ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu.
dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Demikian firman Tuhan, berbahagia setiap orang yang mendengar dan memelihara di dalam hidupnya. Amin. Silakan duduk. Jemaat milik Tuhan, banyak orang bijak yang mengatakan bahwa kemuliaan seseorang itu tidak dapat diukur, baik melalui harta, pangkat, jabatan, maupun jangka waktu hidup yang dimilikinya. Bahkan sebaliknya, hal-hal tersebut dapat saja menjerumuskan orang ke dalam jurang kenistaan kalau orang tidak berhati-hati. Atau apakah orang yang meninggal dunia di usia tua itu lebih mulia daripada yang meninggal di usia muda? Jawabannya belum tentu. Malah ada ungkapan yang mengatakan tua-tua keladi, makin tua makin angel didandani. Jemaat milik Tuhan, menginginkan meninggal dengan mulia tentunya bisa mendorong orang untuk menjalani hidup dengan berguna. Jadi kalau orang ingin meninggal dengan mulia, tentunya terdorong untuk hidup secara berguna. Pengalaman nyata dalam sejarah menunjukkan bahwa orang-orang besar menerima kemuliaannya di dalam kematiannya. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, bagaimana pidatonya? Pasti yang meninggal itu dipuji-puji habis. Kejelekannya sama sekali tidak diungkapkan. Dia takut pada keluarganya. Nah, saudara, kematian mereka dan cara kematian mereka itulah yang menunjukkan kepada banyak orang apa dan siapakah mereka itu sebenarnya. Mereka mungkin telah disalah mengerti, dinilai buruk, dihukum sebagai penjahat, akan tetapi kematian mereka lah yang menunjukkan tempat mereka sebenarnya dalam kerangka sejarah. Sekali lagi, kemuliaan seseorang martir atau syahid nampak dalam kematiannya. Itulah yang terjadi dengan Yesus Kristus. Bahkan kepala pasukan pada kaki salib berkata, sungguh dia ini adalah anak Allah. Matius 27 ayat 54. Bagaimana Yesus dihina, diejek, diludahi. Tapi setelah di atas kayu salib dan dia menghembuskan nafas terakhir, serdadu berkata, sungguh dia ini anak Allah. Salib menjadi kemuliaan bagi Yesus Kristus. Karena Kristus justru nampak lebih mulia dalam kematiannya. Jemaat milik Tuhan, muncul pertanyaan, bagaimanakah salib itu merupakan wujud Kristus memuliakan Allah? Saudara, cara satu-satunya untuk memuliakan Allah adalah mematuhinya.
Satu-satunya cara untuk memuliakan Allah adalah dengan mematuhinya. Seorang anak menyatakan hormatnya kepada orang tua bila dia menyatakan kepatuhannya. Seorang warga negara menghormati negaranya jika dia patuh. Demikian pula Yesus Kristus membawa kemuliaan dan hormat kepada Allah dengan kepatuhan yang mutlak kepada Allah. Kalau kita membaca Injil-Injil Bapak Ibu sekalian, dari cerita-cerita Injil-Injil itu jelas menyatakan bahwa sebenarnya Yesus bisa menghindari salib. Bisa, kalau dia mau. Namun Yesus tetap memuliakan Allah di atas kayu salib dengan kepatuhan yang sempurna atas dasar kasih yang sempurna juga. Di samping itu Bapak Ibu sekalian, salib adalah merupakan puncak dari proses karya Yesus Kristus. Tuhan Yesus bekerja sampai tuntas, artinya tidak hanya sampai habis atau rampung, tetapi sampai kepada sasarannya. Bukan hanya entek, bukan hanya rampung, tapi sampai kepada sasarannya. Dalam doanya Tuhan Yesus berkata, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Ayat 4. Jemaat milik Tuhan, kemudian apakah pekerjaan yang diberikan Allah Bapa kepada Yesus Kristus? Dalam doanya, Yesus berkata, "Aku telah menyatakan namamu." Apa artinya kalimat ini? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, gagasan yang khas dan penting dalam Perjanjian Lama ialah bahwa nama bukanlah sekedar sebutan untuk memanggil seseorang. Nama juga berarti seluruh sifat-sifat dan kepribadian orang sepanjang dapat diketahui. Ingat cerita Yakub misalnya, namanya Yakub. Apa artinya? Penipu. Yosua apa namanya? Penyelamat. Sifat kepribadian seseorang dicerminkan dalam nama itu. Nah, saudara, di dalam Mazmur 9 ayat 11, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Mazmur 20 ayat 8, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Allah kita. Yesaya 52 ayat 6, umatku akan mengenal namaku. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, bila orang Yahudi berbicara tentang nama Tuhan Allah, yang mereka maksudkan adalah simbol 4 huruf suci, atau yang disebut tetragramaton. Apa itu? Yod He Waw He, YHWH. Nama itu begitu kudus Bapak Ibu sekalian, sehingga orang Yahudi tidak pernah berani mengatakannya. Yod He Waw He, YHWH, huruf mati semua. Nah, saudara, bagaimana orang Yahudi kalau melihat menyebut YHWH itu? Apa yang mereka katakan? Mereka katakan Adonai. Adonai. Bagi mereka Adonai atau Yahweh adalah Sang Raja Maha Kudus yang jauh, yang tidak kelihatan, yang namanya tidak boleh disebut sembarangan oleh orang berdosa. Jangan menyebut namaku dengan sia-sia. Nah, saudara, akan tetapi Bapak Ibu saudara milik Tuhan, di dalam doa Kristus ini nampak
bahwa Kristus telah memberitahukan kepada muridnya nama Allah. Sehingga nama yang begitu suci itu sekarang dapat diucapkan. Melalui apa? Melalui berlakunya sabda dan karya Kristus, Kristus telah mendekatkan Tuhan Allah yang jauh dan tidak kelihatan itu, sehingga orang yang paling sederhana pun dapat melihat, mendengar, dan merasakan sentuhan kasih sayang Yahweh. Memperkenalkan nama Yahweh berarti mewujudkan kasih sayang, perhatian, dan karya penebusan Yahweh bagi umat manusia, bahkan bagi dunia dengan segala isinya. Melakukan kebaikan demi kebaikan Bapak Ibu sekalian adalah memperkenalkan nama Yahweh. Bukan sembarangan. Jemaat milik Tuhan, dan tugas untuk memperkenalkan nama Tuhan itu sekarang diwariskan oleh Tuhan Yesus kepada muridnya. Mengapa demikian? Satu-satunya jawaban adalah karena Kristus mengasihi murid-muridnya. Yesus Kristus tidak pernah meragukan bahwa para murid akan melakukan karya-karya besar yang telah beliau berikan kepada mereka. Namun muncul pertanyaan Bapak Ibu sekalian, siapakah sebenarnya para murid itu sehingga mendapat kepercayaan yang begitu besar? 11 orang sederhana dari Galilea. Dulunya 12, satu mencela, tinggal 11 seperti tiang gereja. 11 orang sederhana dari Galilea, ya hanya itu. Dengan karyanya yang selama 3 tahun nampaknya yang dicapai Yesus Kristus ternyata begitu kecil. Dan yang beliau menangkan hanya sedikit. 3 tahun, hanya 11 orang. 11 orang itu saja Bapak Ibu sekalian, cuma orang-orang sederhana dari Galilea. Akan tetapi Kristus memiliki keyakinan, dan lagi Kristus tidak pernah khawatir terhadap permulaan yang kecil. Bahkan tidak pesimis terhadap masa depan. Seolah-olah Yesus berkata, aku hanya memenangkan 11 orang yang biasa-biasa saja. Tetapi berilah aku 11 orang yang biasa-biasa itu, dan aku akan mengubah dunia ini. Saudara, dan itu terjadi. 11 orang mengubah dunia. Jemaat milik Tuhan, ada 2 hal yang sangat penting yang ada pada Kristus ini yang terkait dengan masa depan karyanya, yakni keyakinan kepada Bapa dan kepercayaannya kepada muridnya. Keyakinan kepada Bapa dan kepercayaan kepada muridnya. Hal inilah saudara yang dapat menguatkan dan menyemangati kita semua, ialah bahwa Yesus Kristus ternyata menaruh kepercayaan kepada manusia seperti kita ini yang penuh dengan kekurangan. Yesus percaya bahwa kita mampu melaksanakan tugas. Jangan pesimis, jangan kecil hati. Dan hal ini berarti kita tidak perlu kecil hati, karena dengan keyakinan kepada Allah serta kepercayaan kepada anugerah Yesus Kristus, kemungkinan-kemungkinan dalam perjuangan dan pelayanan kita tidak terbatas. Mengapa? Karena Tuhan di mana kita mempercayakan diri adalah Tuhan yang tidak bisa dibatasi. Saudara, karena Tuhan kita yang kepadanya kita mempercayakan diri memiliki kuasa
membuat kita cakap bagi tugas kita masing-masing. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas mulia ini, Bapak Ibu sekalian, ada kunci rahasianya. Ini kalau bukan warga jemaat, lalu sudah saya kasih tahu. Apa kunci rahasianya? Kunci rahasianya pernah didawuhkan oleh Bunda Teresa demikian. Aku tidak berjanji untuk berhasil, tetapi aku berjanji untuk setia. Itu kunci rahasia. Aku tidak berjanji untuk berhasil, tapi aku berjanji untuk setia. Kita ambil saat itu. Kita pujikan Kidung Jemaat 432 bait 1 dan 2. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati, yang bersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus menerangkan kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Umat kami undang bangkit bersih. Marilah kita memperbarui iman percaya kita. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk.
Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena melalui kesaksian kitab suci, kami telah menerima firman dan kehendak Bapa. Permohonan kami ya Bapa, bimbinglah kami terus-menerus dengan firman dan kehendak Bapa, agar kami tidak jatuh ke dalam kesalahan dan dosa. Cerai dan kuatkan hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk mengemban tugas besar yang telah Bapa siapkan untuk masing-masing kami. Berilah kami kesadaran yang penuh bahwa Bapa selalu dekat dengan kami. Sebab jika tidak, iman kami akan kalah dalam perjuangan dan pelayanan ini. Kiranya kuasa Bapa tetap menjaga keselamatan kami. Kasih-Nya selalu membimbing kami. Bapa yang Maha Murah, perkenankan kami memohon untuk saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan akibat kekuatan raga yang semakin melemah karena usia lanjut, karena sakit penyakit. Demikian pula untuk saudara-saudara kami yang menanggung beban hidup yang berat, yang ada dalam pencobaan, dan siapapun saudara-saudara kami yang selalu mendambakan kasih dan pertolongan Tuhan. Mohon jangan tegakan mereka ya Bapa. Kiranya berkenan mengulurkan tangan menjamah jiwa, hati, pikiran, dan raga mereka. Dan izinkan saudara-saudara kami menerima kekuatan lahir dan batin, serta kesehatan yang mereka harapkan. Bapa yang penuh kasih, kami juga memohon untuk saudara-saudari kami sepelayanan, baik di lingkup jemaat daerah maupun majelis agung. Apapun jabatan yang mereka miliki dan tugas panggilan apapun yang mereka emban, anugerahi mereka dengan kemampuan akal budi, kecakapan, keterampilan, agar melalui pelayanan mereka, jemaat dan gereja Tuhan semakin semarak dengan pribadi-pribadi dan dengan sukacita mempersembahkan talentanya bagi pembangunan tubuh Kristus demi kemuliaan Bapa. Kami juga memohon untuk bangsa dan para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai pedesaan. Anugerahi mereka dengan roh kebijaksanaan dan tekad yang kuat untuk benar-benar melayani warga negara dengan jujur, benar, dan setia. Wujudkanlah Bapa persatuan melalui kami yang berbeda, baik suku, bahasa, agama, maupun adat kebiasaan, agar benar-benar terpelihara negara kesatuan Republik Indonesia. Basmilah yang jahat di negara kami, semua dusta, benci, dan tipu. Tumpaslah dengan roh kebijaksanaan Bapa, agar datanglah kerajaan Bapa yang dapat dinikmati oleh semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mempersembahkan. Karena kasih dan rahmat serta penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang kita rasakan hingga saat ini, baiknya kita mempersembahkan, namun sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan ada firman Tuhan yang terambil dari Lukas 21 ayat yang ketiga sampai keempat, yang demikian firman-Nya. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan sambil memuji NKB 199 ayat 1 sampai selesainya. Sudahkah yang terbaik Terbaik dariku.
kita serahkan di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa, kami boleh merasakan kasih dan anugerah Tuhan melalui firman yang kami dengar, juga hadirat Tuhan melalui firman yang boleh kami renungkan. Terlebih kami mengucap syukur ya Bapa, kami boleh mengungkapkan rasa syukur kami atas anugerah-Mu melalui persembahan yang sudah terkumpul pagi ini. Kiranya Tuhan berkati dan sucikan, sehingga persembahan ini boleh layak kami gunakan untuk pelayanan kami. Berkati juga pengelola persembahan dengan hikmat jaksanaan yang dari Tuhan, sehingga boleh menyenangkan hati Tuhan di dalam pelayanan di gereja kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita undur dari hadapan Tuhan dengan damai dan penuh sukacita. Kita jalani hidup kita dengan ucapan syukur. Kidung Jemaat 425, bait 1 sampai 3. Sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin.